Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan seorang pria yang bertanya pada Menteri Han, "Mengapa Anda kembali lebih cepat? Bukankah upacara pemujaan leluhur akan dilakukan beberapa hari lagi?" Daois Han menjawab, "Itu memang benar, tetapi apakah semuanya baik-baik saja di balai leluhur?" Namun tanpa berbasa-basi Daois Li segera pergi untuk memeriksa keadaan di sana. Hal tersebut membuat Daois Han berkata, "Kau tidak perlu pergi terburu-buru seperti itu, karena banyak prajurit yang berjaga di sana, sehingga sangat tidak mungkin ada orang yang bisa masuk untuk mencuri sesuatu." Tapi mereka berdua melihat Han Li yang mencurigakan, yang membuat Daois Li langsung melancarkan serangannya, namun serangan darinya tak berpengaruh sedikitpun pada Han Li, dan justru malah dirinya yang terpental jauh saat memukul tubuh Han Li. Daois Han yang menyaksikan hal itu tentu menjadi sangat terkejut. Ia segera bertanya pada Daois Li, "Apakah kau baik-baik saja?" Daois Li menjawab, "Padahal dia tidak membalas serangan dariku. Tetapi mengapa dia bisa membuat diriku terpental sangat jauh?" Lantas Daois Han memperkenalkan dirinya pada Han Li. Kemudian ia bertanya, "Aku penasaran apakah kau datang khusus untuk bertemu denganku?" Ketika melihat Daois Han, Han Li berkata, "Jadi dirimu kepala keluarga Han saat ini." Tapi mereka berdua sangat terkejut melihat wajah Han Li, sebab wajah Han Li mirip sekali dengan leluhur keempat dari keluarga mereka. Han Li menjawab, "Penampilanku memang seperti ini sejak diriku dilahirkan." Namun Daois Han menegaskan, "Ada banyak sekali orang di dunia ini yang memiliki kemiripan, tetapi kau memang sama seperti leluhur kami. Bahkan dirimu satu-satunya yang dapat memasuki aula leluhur keluarga Han kami." Han Li bilang, "Sekarang keluarga Han telah berkembang pesat dan makmur, jadi aku mengakui kau memang pejabat pengadilan yang terhormat, serta keturunan kalian telah memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran keluarga Han." Daois Li berkata, "Apakah kau benar-benar ingin meniru leluhur kami?" Han Li menjelaskan, "Mengapa aku harus menyamar? Karena memang seperti inilah penampilanku yang sebenarnya." Lalu Han Li bertanya pada Daois Li, "Nama keluargamu adalah Li, jadi apa hubunganmu dengan Li Feiyu waktu itu?" Perkataan Han Li lagi-lagi membuat Daois Han menjadi sangat tak percaya, sehingga mereka berdua mulai berdiskusi membicarakan Han Li. Daois Han bilang, "Apakah menurutmu orang ini melihat buku catatan keluarga kita?" Namun Daois Li menjawab, "Buku catatan tersebut sudah kusimpan dengan sangat aman." Kemudian Daois Li pun bertanya pada Han Li, "Mungkinkah Anda seorang kultivator legendaris? Jadi aku ingin tahu apakah senior punya bukti untuk membuktikan identitas senior." Tetapi Han Li malah melihat-lihat sebuah catatan milik keluarga Daois Li. Ia bilang, "Dilihat dari jurnal ini kau sepertinya benar-benar keturunan dari Li Feiyu. Dan ketika memikirkan kalian yang ingin membentuk aliansi pernikahan, menurutku token akan sangat sulit didapatkan. Sebab ketika diriku meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, aku hanya meninggalkan sebuah catatan dan beberapa botol obat." Daois Li pun menyadari, mungkinkah botol obat yang selalu disimpan keluarga Li di aula leluhur adalah pemberian senior. Han Li memberitahu, "Saat itu leluhur kalian sedang berusaha untuk menguasai ilmu bela diri, sehingga dia terpaksa meminum pil pengambil tulang sumsum. Dan bahkan jika aku meninggalkan pil tersebut, diriku khawatir dia tetap tidak akan bisa mati secara alami." Daois Li menegaskan, "Jika Anda memang benar-benar leluhur keempat kami, tolong lihatlah barang-barang lama peninggalan leluhur kami. Dan jika Anda dapat mengenali barang-barang ini, maka kami akan mempercayai setiap perkataanmu." Han Li pun mulai menceritakan kisah tentang barang-barang tersebut, yang dimana ada jepit rambut kayu favorit milik sang ibu,
lalu ada juga katapel dan busur kecil milik kakak laki-lakinya, membuat kedua Daois itu langsung berlutut setelah mendengar semua perkataan Hanli. Kini mereka berdua juga percaya bahwa Hanli adalah leluhur keempat dari klan mereka. Hanli bilang, "Saat aku meninggalkan rumah untuk mencari jalan kultivasi, diriku tak pernah menyangka jika keluarga Han akan menjadi klan yang besar." Sementara itu mereka berdua mengatakan, "Kalau saja kami tahu leluhur keempat masih hidup, pasti kami akan mengirim seseorang untuk memberikan penghormatan." Namun Hanli menjawab, "Aku tidak memerlukan hal seperti itu, karena diriku kesini hanya sebentar saja." Lalu Daois Han berkata, "Apakah Anda akan pergi lagi? Mengapa Anda tidak ikut denganku untuk melihat keturunan keluarga Han lainnya sebelum pergi?" Hanli mengatakan, "Aku sudah melihat semua orang di benteng keluarga Han, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akar spiritual, padahal diriku tidak keberatan untuk memberikan 1 atau 2 pil untuk berkultivasi." Hanli bertanya pada Daois Li, "Siapa namamu dan kau berada di generasi Li Feiyu yang keberapa?" Daois Li menjelaskan, "Namaku adalah Li Feng, dan berada di generasi ke-11. Kemudian Hanli memberitahu, bahwa Li Feiyu dan diriku sudah seperti saudara saat itu. Serta karena kau telah menjaga Tian Xiao dengan baik, aku akan memberimu beberapa pil sebagai ucapan terima kasih." Dirinya juga mengatakan, "Pil ini sangat membantu seniman bela diri, bahkan pil ini bisa menghemat banyak waktu bagi keturunan keluarga Han, untuk mengolah energi internal mereka." Lalu Daois Li Feng segera berterima kasih pada Hanli atas pemberiannya. Sedangkan untuk Daois Tian Xiao, Hanli memberikan sebuah pedang yang dibuat oleh serangga emas miliknya. Ia bilang, "Sekali terhunus pedang ini akan membunuh semua makhluk hidup dalam jarak 10 mil, kecuali seseorang yang berada di dalam aula leluhur keluarga Han. Dan liontin giok ini akan disimpan oleh kepala keluarga Han yang berikutnya, serta hanya mereka yang memiliki liontin giok yang dapat menggunakan pedang ini, baik saat digunakan dari aula leluhur maupun digunakan 3 kali, maka pedang ini secara otomatis akan hilang dengan sendirinya." Hanli juga mengingatkan Daois Tian Xiao untuk menggunakan pedang tersebut dengan baik, sebab pedang itu cukup untuk menjaga keluarga Han agar tetap makmur selama ratusan tahun. Lalu Hanli juga memberikan 2 botol pil penambah usia pada mereka berdua. Mereka berdua pun kembali berterima kasih atas kebaikan yang telah Hanli berikan. Kemudian Hanli bertanya, "Bagaimanakah cara kalian bisa mengenali wajahku?" Sehingga Daois Tian Xiao memperlihatkan sebuah lukisan pada Hanli. Daois Li Feng menjelaskan, bahwa lukisan ini dibuat oleh leluhur keluarga kita. Kemudian Hanli bergumam, "Sepertinya pepatah yang mengatakan jalan agung itu tanpa emosi, hanya sebuah kebohongan, karena tidak ada satupun orang yang tidak memiliki emosi. Bahkan saat ini yang dapat kulakukan hanyalah mengubur perasaanku dalam-dalam." Setelah itu Hanli bergegas untuk pergi, namun sebelum pergi dirinya mengatakan, "Meskipun aku memiliki beberapa kekuatan bumi abadi, tapi diriku juga memiliki banyak musuh yang sangat kuat. Jadi jangan beritahu siapapun tentang pertemuan kita hari ini. Kalian juga tak boleh memperlihatkan pedang serangga emas pada orang lain, dan mulai sekarang aku akan fokus pada jalan kultivasiku, sehingga diriku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Han." Ketika mulai meninggalkan kampung halamannya, Hanli merasa ada seseorang beraura menyeramkan mengikuti dirinya. Lantas ia bergumam, "Jika aku tidak memiliki indera ilahi yang kuat, maka diriku tidak bisa menyadari kehadiran orang ini. Oleh karena itu Hanli akan melenyapkan mereka semua untuk mencegah masalah di masa depan." Sementara itu, terlihat beberapa kultivator dari sekte pengendali roh iblis, yang berusaha untuk menghindari kejaran Hanli. Paman Liu bertanya pada bibi beladiri Han, "Apakah teknik pelacak milikmu membuat kultivator tersebut menjadi lebih waspada?" Bibi Han menjawab, "Itu tidak mungkin, sebab menurut perkiraanku tentang Nasken Sol itu sudah benar, kecuali dia adalah seorang kultivator Nasken Sol tahap akhir."
Teman wanitanya menjawab, aku kira kultivator Nasken Sol hanya bisa merasakan benda dalam jarak 100 mil, dan kita berada berjarak 200 mil darinya, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba menyadari kehadiran kita? Dirinya juga memberitahu, bahwa dia sudah berada dalam jarak 100 mil, yang membuat Bibi Han menjadi sangat terkejut. Ia bilang, padahal teknik terbang kita sudah sangat cepat, dan jika terus seperti ini, maka kita tidak akan sampai ke cabang sekte roh iblis dengan tepat waktu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan beberapa orang dari sekte roh iblis. Kemudian seorang kultivator wanita mengatakan, kami bertindak atas perintah guru untuk mencari pembunuh saudara junior kami. Jadi apa yang kalian lakukan dengan menyelinap ke wilayah sekte roh iblis kami? Dan apakah kalian pergi ke pegunungan Taiyue beberapa hari lalu untuk mengambil sesuatu? Junior Liu menjawab, kami punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Tetapi ada seorang kultivator yang mengejar kami yang berjarak 100 mil dari sini, jadi mengapa senior tidak bertanya saja nanti padanya? Senior wanita itu tentu tak percaya, dirinya menegaskan, bagaimana mungkin ada seorang kultivator yang tahu kau berjarak 100 mil darinya. Junior Liu serta orang dari sekte pengendali roh segera pergi dari sana secara terpisah. Hal itu membuat senior wanita tadi menjadi sangat marah, sebab dirinya menyadari, bahwa kultivator tersebut memiliki niat membunuh yang mengerikan. Sedangkan di sisi lain terlihat Han Li yang masih terus mengejar mereka. Han Li berpikir, mengapa ada kelompok kultivator iblis lainnya di sana? Lalu Han Li mengeluarkan sayap guntur ilahi miliknya untuk menghadapi mereka semua. Ia tahu disinilah tempat para kultivator sekte iblis tersebut berpisah, dan di antara mereka ada seorang kultivator di tahap core formasi, serta tahap foundation establishment. Kemudian Han Li menyerahkan kultivator tahap foundation establishment pada serangga emas miliknya, sementara dirinya akan mengejar kultivator tahap core formasi lainnya. Senior wanita dari sekte roh iblis terus berusaha untuk menghindari kejaran Han Li, bahkan dirinya menggunakan teknik melarikan diri dari angin dan api agar lebih cepat, tapi tetap saja Han Li dengan mudah mengejarnya. Dan hanya dengan satu kali serangan Han Li langsung membunuhnya. Seorang pria bernama Sun juga terbang dengan kecepatan penuhnya, namun Han Li mampu mengejar dirinya. Ia juga terkejut saat melihat pedang besar milik Han Li. Daois Sun semakin dibuat tak percaya ketika melihat Han Li sudah berada di depannya. Lantas Han Li mengeluarkan serangga emasnya untuk menghabisi Daois Sun. Tetapi Han Li menyadari, bahwa serangga emas mulai tidak mematuhi perintahnya karena telah tumbuh menjadi lebih kuat. Di tempat lain terlihat Bibi Han yang berkata, selain aku dan Liu semua kultivator lainnya telah terbunuh secara bersamaan. Kemudian ia bergumam, dulu diriku lebih memilih teknik kultivasi tanpa kemampuan ilahi agung apapun. Semua itu kulakukan demi mencapai tahap core formasi yang lebih mudah. Namun jika aku tertangkap maka aku tidak memiliki kesempatan lagi. Dan sekarang teknik melarikan diri ini adalah yang tercepat dari yang lain. Bibi Han sangat terkejut saat menyadari Han Li sudah berada di hadapannya. Lantas dengan gerakan cepat Han Li melancarkan serangan ke arahnya. Tetapi Han Li langsung menangkap tubuh wanita itu. Dan Han Li berkata, aku tak menyangka jika gadis kecil ini telah mencapai tahap core formasi. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 146 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.